Kris, semua jadi mudah. Ini Trans Jogja Koridor 15 masih gratis nih. Cakep banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Oli Street. Selamat sore nih dari kawasan Malioboro. Tepatnya ada di seberang Jalan Sosrowijayan, dekat sama masjidnya komplek DPRD ya. Dan ini lagi hujan nih ternyata. Nah, ini mau baru tahu juga nih kalau teras Malioboro 2 yang tempatnya buat oleh-oleh segala macam nih udah dibongkar ya, udah pindah nih. Tuh, katanya pindah ke teras Malioboro Timur dan Barat, Ketandan, Beskalan. Tuh, udah dibongkar habis ya. Tinggal kenangan ya. Udah dibongkar. Nah, ini juga lagi hujan saudara-saudara. Mari kita membuat konten dengan berpayung-payung ria. Nah, kali ini mau bakal ajak nih buat ngelihat dulu nih suasana Trans Jogja. Trans Jogja di Jalan Malioboro. Kita bakal kenalan sama rute-rutenya yang lewat Malioboro. Dan ada rute kemana aja, serta gimana ya suasana haltenya di Malioboro ini. Ya, seperti yang kita tahu, kalau Jalan Malioboro merupakan salah satu kawasan berupa jalan sepanjang jalan yang sangat-sangat rame, berisi toko oleh-oleh dan juga berbagai macam atraksi-atraksi yang biasa ada di sini. Kayak ada musik lah, ada tarian, kadang-kadang bisa juga nih buat naik becak motor ataupun naik delman. Tapi delmannya sekarang lagi nggak ada juga ya, emang lagi bukan musim liburan ya, jadi lagi sepi. Agak sepi ya sekarang ya, tapi toko oleh-olehnya masih ada beberapa yang buka. Sepanjang Jalan Malioboro ini ada 3 halte Trans Jogja. Oh ya, ngomong-ngomong, ini tuh dulunya juga merupakan jalan aspal nih, tapi sekarang akhirnya dibongkar jadi jalan setapak buat pejalan kaki ya. Keren. Lebih mengutamakan pejalan kaki. Jadi kalau misalnya kalau mau main ke Trans Jogja, kalau mau main ke Malioboro bisa naik Trans Jogja, lebih enak tahu. Kris, semua jadi mudah. Ini Trans Jogja Koridor 15 dari Malioboro tujuan ke arah selatan ya, ke Palbapang sampai Bantul. Palbapang Bantul ya. Wow. Ini dia salah satu haltenya. Ini ada halte Malioboro 1. Di Malioboro ini ada 3 halte ya. Satu di sini, satu lagi di selatan dekat Benteng, dekat Taman Siswa ya. Dan satu lagi di tengah-tengah tuh dekat, yang di selatan tuh dekat sama Pasar Beringharjo. Dan satu lagi tuh di tengah-tengah dekat sama Mall Malioboro kalau nggak salah ya, di tengah-tengah. Ini ada koridor 2A nih. Koridor 2A ini, wah, nggak kelihatan rutenya ya, harus kita hafalin nih. Koridor 2A. Ini masih pakai bus yang lama ya. Tuh, Condong Catur sampai Condong Catur lagi lewat Malioboro. Uniknya Trans Jogja ini biasanya kan ada kayak koridor 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 4B, 3A, 3B. Itu tuh A sama B itu bukan cabang, tapi lebih ke arah sama rutenya tapi beda arahnya. Kalau misalnya contohnya nih, 4A itu dari Giwangan UGM sampai Giwangan. 4B itu juga sama Giwangan UGM Giwangan, tapi bedanya adalah kalau 4A itu searah jarum jam, 4B itu berlawanan jarum jam. Begitu ya, lucu banget. Beda sama Trans Jakarta yang kalau koridor 1 ya udah koridor 1 kedua arah. Koridor 1A itu beda rute lagi, rute cabang gitu ya, dari Balai Kota ke PIK gitu kan. Ya begitu deh. Kalau Trans Jogja ini lucu, unik. Tapi aku suka malah Trans Jogja ini menjadi salah satu bus kota ataupun bus rapid transit yang cukup banyak rutenya, sampai 15 koridor. Meskipun kemarin ada perubahan dan bahkan ada penghapusan koridor ya, koridor 7 kalau nggak salah dihapus gitu. Selengkapnya bisa dilihat juga di akun Transport for Jogja, dan juga ada akunnya Trans Jogja Istimewa ya. Jadi di situ bisa dilihat tuh untuk rute-rute lebih lengkapnya. Dekat sini tuh juga dekat nih sama tuh ada perlintasan kereta stasiun Tugu. Tuh ada perlintasan kereta Tugu. Jadi kalau misalnya mau ke stasiun Yogyakarta Tugu bisa juga nih, dekat sama halte Malioboro 1 ya, dan dekat sama Jalan Malioboro. Itu ada kereta tuh lagi melintas tuh.
Ini dia ada koridor 3A Giwangan. Ini busnya pakai yang nukleus ya. Kita udah lihat 3 bus dan beda dari semua rutenya. Wah, ada satu yang lurus tuh. Mana dia? Ini nukleus sasis Hino. Nah, Trans Jogja ini semuanya pakai bus yang reguler, tapi ada bus-bus baru yang justru dia si naik turun penumpangnya tuh halte rendah gitu. Padahal kalau bus-bus kayak sebelumnya, generasi sebelumnya halte tinggi kan. Bandara Adi Sucipto sampai ke Giwangan. Ini rute muter ya, lewat jalan lintas apa sih? Ring Road Yogyakarta. Wah, udah nggak hujan lagi. Wah, ini dia nih, ada bis listrik. Wih, ngomong kereta yang tadi di sana tuh langsir. Ternyata ya, itu kayak senja utama Yogyakarta deh, kayaknya. Wah, ini dia nih, ada bus listrik tuh, DIY, uji coba operasional. Masih gratis nih. Cakep banget. Ada 2 bus katanya. Wih, apa kita nanti cobain aja ya kalau ada. Dana keistimewaan 100% electric bus. Ini yang sempat kita lihat di stasiun Maguwo ya. Tuh, Dishub Pemda DIY, uji coba bus listrik. Dishub Pemda DIY, cakep banget nih. Pakai karoseri New Armada ya. Nah, itu rutenya beda lagi guys. Dia rutenya yang pasti dari Adi Sucipto sampai Malioboro ini, tapi dia beda deh pokoknya. Aku kalau masalah rute-rute Trans Jogja ini masih belum hafal banget. Harus dihafalin ya. Untuk naik Trans Jogja sendiri, pembayarannya tuh bisa menggunakan tunai dan juga bisa menggunakan kartu uang elektronik. Tapi bedanya kalau tunai bayarnya Rp3.500, sementara kalau pakai kartu uang elektronik ataupun pakai kris bayarnya Rp2.700. Bisa beda gitu ya. Mungkin biar orang pakai non tunai. Terus ada juga tarif pelajar Rp60 pakai kartu khusus, dan juga tarif khusus difabel serta tarif khusus disabilitas serta lansia yaitu Rp2.000 pakai kartu khusus juga ya. Untuk jam operasionalnya, Trans Jogja ini beroperasi setiap hari dari jam setengah 6 pagi 5.30 sampai jam setengah 9 malam 20.30. Cukup singkat ya. Dulu bahkan sampai 21.30, tapi gara-gara jadi itu dulu ceritanya kan ada juga tuh rute yang dilayani sama teman bus kan. Koridor ada 3 koridor lah pokoknya. Koridor 14, koridor 1A dan 2A. Dengan tarif dan skema yang berbeda juga tuh. Tapi si teman bus Trans Jogja ini sudah berakhir operasionalnya. Jadi sekarang si rute-rute, untungnya rute-rute yang tadinya dilayani Trans Jogja teman bus tetap di cover, diganti sama Trans Jogja Istimewa yang reguler sekarang kan. Nah, tapi gara-gara ada pergantian jumlah armada dan segala macamnya, makanya jam operasional Trans Jogja Istimewa tadinya sampai jam 21.30, sekarang berkurang jadi 20.30. Udah gitu, ketika jam operasional berakhir jam 20.30, sistemnya adalah bukan si busnya itu ngabisin sampai ke rute ujung, tapi kalau jam 20.30 busnya itu akan berhenti dan menurunkan semua penumpang di halte terdekat yang lagi dilewatinnya sekarang. Wah, kayak waktu itu mau pernah tuh berhentiin malah diturunin di halte Taman Siswa kan kalau saya. Jadinya berhenti dan semua harus turun. Nah, ini kembali ada koridor 15 nih. Ini koridor 15 salah satu koridor gendut nih ya. Koridor yang paling banyak busnya dan paling panjang juga, serta paling banyak peminatnya. Penumpangnya juga paling banyak nih. Ke Bantul. Emang ya, sangat membantu banget nih. Rutenya lumayan jauh juga nih. All New Infinity Trisakti. Kalau mau naik Trans Jogja, pembayarannya itu kalau di halte ada petugasnya. Nah, bayarnya itu di halte sama petugas halte. Tapi kalau di haltenya nggak ada petugasnya, berarti bayarnya itu ada di dalam busnya. Dan biasanya petugasnya udah tahu gitu kalau kita udah bayar atau belum. Jadi kalau belum bayar pasti ditagih. Berlaku juga kalau mau transit antar koridor. Jadi nggak perlu bayar lagi ya kalau mau transit. Tapi transit yang nggak bayar itu kalau di halte yang ada petugasnya. Kalau halte yang nggak ada petugasnya kita transit tetap harus bayar lagi.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maus Trip spesial Persirunning Yogyakarta hari ini. Kalau suka silahkan di like, jangan lupa juga komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di Maus Trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.